Dalam 9 bulan, duit sebanyak 15 bilion ringgit itu setara dengan kira-kira 150 bilion rupiah lebih. Dan itu pun belum termasuk yang ilegal yang nggak ketahuan datanya. Jadi artinya, kalau Malaysia batuk dikit aja, Indonesia bisa pilek bro. Karena aliran uangnya ke kita gede banget. Dan ya, Malaysia yang selama ini suka kita ejek, bahasa lo nggak jelas, ternyata sekarang jadi tempat nyari duit paling realistis buat banyak warga kita. Agak usah tutup mata, ini fakta, jangan ikutin orang ataupun oknum-oknum yang tidak suka dengan negara Malaysia. Karena negara Malaysia selamatkan ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Inya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Inya akan nge-reaction sebuah video, geng. Jadi buat kalian para netizen-netizen Konoha ataupun oknum-oknum yang tidak suka dengan negara Malaysia, kalian simak video ini kalau kalian paham, kalau kalian boleh mencerna video ini. Kalau kalian tidak paham, silahkan skip saja. Mungkin pemikiran kalian masih pendek, tidak sedalam lautan samudra. Seperti itu kira-kira. Ya, ikinya akan membaca daripada seorang YouTuber Indonesia, Malaysia selamatkan ekonomi Indonesia. Wah, kira-kira ekonomi pasal apa, geng? Pekerja Indonesia di Malaysia bawa pulang RM5 bilion dalam masa 9 bulan. Nah, ini memang fakta ya, geng ya. Jadi kita kalau mau benci negara orang, kalau kita membenci orang-orang tersebut, kita juga harus melihat dari sisi lainnya. Bahwasannya Malaysia itu sudah menampung rakyat kita untuk mencari nafkah. Apa dampak dan efeknya kepada negara kita? Dampak dan efeknya bahwasannya ekonomi Indonesia itu disumbang oleh devisa, penyumbang devisa. Ya, devisa itu apa, Bang? Ya, para orang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutamanya yang paling banyak adalah di Malaysia, geng. Jadi buat kalian yang menghina Malaysia, yang mencibir negara Malaysia, tahu malu dan berpikir lebih jernih lagi, kayak gitu ya, geng ya. Bahwasannya kita diterima baik meskipun dari dulu sampai sekarang, namun sebagian, tidak semuanya rakyat Indonesia. Ini netizen Indonesia dengan netizen Konoha berbeza ya, geng ya. Kalau netizen Indonesia masih memiliki pikiran, namun berbeza dengan netizen Konoha ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answernya apa benda, silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kepikiran nggak sih, kalau ekonomi negara sebesar Indonesia yang katanya punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk teremnya keempat di dunia, ternyata diselamatin sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Nih ya, data dari Foket, bukan gue yang ngarang, bilang kalau pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia udah kirim duit balik ke tanah air sebanyak ringgit Malaysia 15,58 bilion dalam waktu cuma 9 bulan pertama tahun 2024. Gua ulang ya, 15 bilion. Itu nolnya banyak banget cuy, bukan 5.000, bukan 5 juta. Bilion bro. Dan Malaysia sekarang tuh jadi penyumbang terbesar buat ekonomi Indonesia dari sektor remitan alias kiriman duit TKI. Bukan Arab Saudi, bukan Taiwan, bukan Hong Kong, Malaysia. Negeri jiran yang dulu kita suka bercandain, sekarang malah jadi penopang ekonomi kita. Cuy, ini lucu atau sedih sih? Negara kita yang ngetata ya, tapi anak-anak bangsanya malah harus kerja di luar negeri buat biar bisa makan, nyekolahin anak, bangun rumah, terus duitnya balik. Diklaim sebagai pemasukan negara. Yang kerja keras siapa, yang bangga siapa? Lagian lo bayangin deh, dalam 9 bulan, duit segede itu tuh bukan dari pejabat yang duduk manis di kantor ber-AC, tapi dari orang-orang yang kerja di ladang, pabrik, restoran, bersihin rumah orang. Mereka yang sebenarnya pahlawan devisa, tapi kadang masih juga dipandang sebelah mata. Gua nggak bilang kerja di luar negeri itu salah ya.
Tapi masa iya sih sampai segitunya kita ngandelin kiriman dari luar buat nutup ekonomi dalam negeri? Harusnya sih yang dibenerin bukan cuma soal kerja keluar, tapi kenapa di dalam negeri nggak bisa kasih hidup yang layak? Gua harap sih dengan angka segede 15 bilion ringgit ini, kita nggak cuma bangga doang, tapi mulai mikir juga, kapan ya Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri? Atau jangan-jangan selama ini kita udah terlalu nyaman ditopang orang lain? Oke, lanjut lagi ya brosis. Dan tahu nggak yang paling ironis, pemerintah suka banget tuh pakai istilah keren, pahlawan devisa. Tapi coba lo tanya, apakah para pekerja migran ini beneran diperlakukan kayak pahlawan? Coba deh cek di lapangan, masih banyak yang kerja tanpa cuti, tidur di tempat sempit, kadang gaji dipotong nggak jelas. Belum lagi kalau kena tipu sama agen-agen yang main kotor. Tapi begitu duit mereka nyampe ke Indonesia, boom! Langsung masuk statistik ekonomi nasional. Langsung jadi headline. Remitansi meningkat. Wah, tepuk tangan dong. Kita nih ya, negara yang suka jual mimpi tentang ibu kota Nusantara, tentang mobil listrik, tentang unicorn startup. Tapi kenyataannya masih harus bergantung sama kiriman duit dari mereka yang kerja nyuci piring, jadi buruh kasar, atau jaga toko di luar negeri. Gimana nggak bikin ketawa sambil nangis? Coba bayangin, dalam 9 bulan, duit sebanyak 15 bilion ringgit itu setara dengan kira-kira 150 bilion rupiah lebih. Dan itu pun belum termasuk yang ilegal yang nggak ketahuan datanya. Jadi artinya, kalau Malaysia batuk dikit aja, Indonesia bisa pilek bro. Karena aliran uangnya ke kita gede banget. Dan ya, Malaysia yang selama ini suka kita ejek, bahasa lo nggak jelas, ternyata sekarang jadi tempat nyari duit paling realistis buat banyak warga kita. Ironi banget gak sih? Negara tetangga yang kita anggap ketinggalan justru bisa ngasih kerjaan yang bahkan di negeri sendiri pun nggak mampu sediakan. Terus kadang suka ada yang bilang, ya itu karena mereka nggak punya skill, makanya kerja di luar. Hello, justru karena mereka punya skill bertahan hidup, bisa adaptasi di tempat orang, dan kerja banting tulang. Lo bisa? Lo mau? Kita ini negara gede, tapi kadang kebanyakan gengsi, kebanyakan rencana, tapi minim implementasi. Yang disalahin rakyat melulu, tapi pejabatnya tidur di atas tumpukan proyek yang nggak jalan-jalan. Jadi brosis, sebelum kita tepuk tangan bangga sama angka 15 bilion ringgit itu, mending kita tanya dulu. Kita bangga karena apa? Karena rakyat kita kerja keras di negeri orang, atau karena negara kita gagal kasih mereka hidupan layak di rumah sendiri? Dan buat yang nonton video ini sampai akhir, lo semua harusnya bangun. Jangan cuma bangun dari tidur, tapi bangun dari mimpi palsu tentang ekonomi kuat, kalau kenyataannya kita masih hidup dari kiriman saudara kita di Malaysia. Oke, gaskun lagi brosis. Dan lo tahu apa yang paling ngeselin dari semua ini? Tiap kali ada berita kayak gini, yang disorot tuh angka. Tapi nggak ada yang ngebahas cerita di balik angka itu. Gak ada yang ngebahas soal susahnya jadi TKI yang jauh dari keluarga, kangen kampung halaman, tapi tetap harus kuat demi kirim duit buat anak sekolah atau orang tua sakit. Yang dibahas cuma, oh ekonomi Indonesia terbantu. Gitu doang. Kayak mereka itu mesin ATM berjalan gitu, ya kan? Selama mereka kirim duit, semua aman. Tapi giliran mereka kena musibah dideportasi atau nggak dibayar gaji, langsung deh, gak ada yang peduli. Negara diem, media sepi, netizen sibuk debat capres-capresan. Dan yang bikin gue makin tepok jidat, duit segede itu masuk ke Indonesia, tapi kenapa masih banyak jalanan bolong, rumah sakit antre sampai berjam-jam, sekolah roboh pas hujan dikit? Duitnya kemana, bosku? Jangan-jangan duit yang dikirim dari Malaysia malah nyangkut di meja pejabat, yang kerjanya cuma rapat-rapat sambil ngopi-ngopi. Gue bukannya sinis ya, tapi realistis. Negara itu nggak boleh cuma bangga karena rakyatnya sukses di luar negeri. Yang lebih penting, negara harus bisa bikin rakyatnya sukses di dalam negeri. Masa ya, anak muda Indonesia cita-citanya pengen jadi TKI, bukan karena mereka nggak punya mimpi, tapi karena realita di kampung halaman itu pahit banget bro. Lowongan kerja dikit, gaji kecil, biaya hidup mahal, pendidikan mahal. Padahal kita bukan negara miskin loh, tapi pengelolaan kita yang bikin miskin. Terus kita suka bilang, bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau tanya orang kampung, lo mau kerja di Jakarta atau di Malaysia? Jawabannya banyak yang milih Malaysia karena di sana hidupnya lebih pasti. Lo bayangin lebih percaya hidup di negara orang daripada negara sendiri. Itu
bukan cuma tamparan, itu udah tinju mental. Jadi buat yang dengerin ini, entah lo di rumah, di kantor, atau lagi ngopi, gue cuma mau bilang, wake up. Jangan biarin negara ini terus bergantung sama keringat orang kecil yang kerja di luar negeri. Kita bisa lebih dari ini. Kita punya potensi, tapi harus ada keberanian buat benahin sistem. Jangan cuma bisa ngitung uang dari luar negeri, tapi nggak bisa nyiptain uang dari dalam negeri. Dan terakhir, buat semua saudara-saudara kita yang kerja di Malaysia, lo semua keren. Lo semua tangguh. Lo semua layak dapat lebih dari sekadar sebutan pahlawan devisa. Karena tanpa lo semua, ekonomi negeri ini bisa lebih parah dari yang lo kira. Kalau lo ngerasa ini relate, jangan lupa share, biar makin banyak yang sadar bahwa di balik angka 15 bilion ada jutaan kisah perjuangan yang nggak bisa dihitung pakai kalkulator ekonomi. Nah, dengerin para netizen-netizen Konoha, geng-geng daripada netizen Konoha yang tidak suka dengan negara Malaysia, yang tidak suka dengan aturan yang berada di negara Malaysia. Kalian dengar video tadi seperti apa? Dan dengarkan juga geng-geng semua. Orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia terus mengkritik pemerintahan Indonesia, terus kalian tidak terima. Kamu di luar negeri, kerja aja, nggak usah mengkritik. Hello, kita ini adalah penyumbang devisa terbesar ekonomi untuk negara kita. Terus pembangunannya kok tidak sama dengan negara kita yang mencari kerja dan lain sebagainya. Kok bisa kalah? Itu yang kita anukan, yang kita tanyakan. Kayak gitu, geng. Dan tadi, 9 bulan, kayak gitu, geng. 15 bilion ataupun 15 juta ringgit Malaysia yang telah dihantar ke Indonesia dari para TKI maupun TKW Malaysia. Jadi pertanyaannya buat para netizen-netizen Konoha, gak usah tutup mata, ini fakta, jangan ikutin orang ataupun oknum-oknum yang tidak suka dengan negara Malaysia. Karena negara Malaysia selamatkan ekonomi Indonesia. Itu saja sih, simpel saja sih menurut ikinya. Jadi kalian kalau masih ada pemikiran yang jernih, pemikiran yang bagus menurut ikinya ya, pemikiran yang cukup dalam, yaitu pemikiran yang cetek kayak gitu ya geng ya. Ya, kalian harus perbenahi diri, mentality berubah, SDM tingkatkan lagi kayak gitu geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.